Ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman disandingkan dengan salat. Ketika iman disandingkan dengan salat, maka salat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil itu standar. Bukankah Anda masuk kampus jam 7, datang jam 7, standar kan? Pas. Kalau Anda datang jam 6, waktu jam 7, Anda hebat namanya, lebih awal. Ada orang bahkan sebelum adzan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai adzan tuntas belum datang. Sampai qomat berlalu belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran. Ini menunjukkan iman Anda lemah di situ. Lawannya, ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan Anda meninggalkan larangan itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tu'khadhu hadza min hasanati di hadis Muslim, wa tu'khadhu min hadza min hasanati. Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insya Allah tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.